Cerita diawali ketika Upin dan Ipin pergi mengantarkan nasi lemak ke warung Angkel Mutu. Setibanya di warung, si kembar melihat ada beberapa warga kampung yang tengah berkumpul dan asik membahas sesuatu. Karena penasaran, Upin dan Ipin lantas bertanya kepada Angkel Mutu mengenai apa yang sedang diperbincangkan orang-orang itu. Apa yang semua sibuk berbisik-bisik tu? Ternyata warga kampung sedang dihebohkan dengan kabar kembalinya hantu durian, dan orang yang pernah melihatnya ialah Abang Roy. Sementara itu, di taman bermain, Mail tengah bercerita kepada teman-temannya tentang hantu di sebuah sumur kering yang ada di ujung kampung. Upin dan Ipin yang baru tiba segera bergabung dan ikut mendengarkan. Kampung kita dah kecoh dengan cerita ni. Cerita apa? Cerita horor satu ini lagi-lagi dialami sendiri oleh Abang Roy. Katanya pada suatu malam ketika ia sedang bersepeda, ia mendengar seseorang merintih minta tolong. Abang Roy pun mendekati sumber suara yang ternyata berasal dari sumur yang sudah tak berair dan tak dalam tersebut. Saat Abang Roy mengintip ke dalam sumur, sebuah tangan muncul dan menggenggam lengannya. Dia pun lari ketakutan dan meninggalkan sepedanya di sana. Pada keesokan harinya, Abang Roy kembali untuk mengambil sepedanya. Namun, ia menemukan boneka menyeramkan di atas sepedanya. Dia beranggapan bahwa boneka itulah yang semalam berteriak meminta tolong kepadanya. Susanti tiba-tiba menunjukkan sebuah boneka kepada Mail dan anak-anak lain yang sedang menyimak ceritanya. Mereka terkejut sebab boneka Susanti itu sangat mirip dengan boneka yang Abang Roy temukan di dekat sumur. Apa buat macam ni? Takut kita orang. Namun, kata Susanti, itu adalah boneka miliknya yang sempat hilang di jalan, tetapi berhasil ia temukan. Sampai tiba-tiba, mata kiri boneka itu terlepas sehingga membuat Mail dan yang lainnya kaget. Lalu berpesan agar Susanti mengembalikan bonekanya ke tempat ia menemukannya. Baik kau taruh balik anak patung ni di tempat yang kau jumpa. Pada malam harinya, Upin dan Ipin menonton film horor bersama Kak Ros. Film berjudul Annabella itu berkisah tentang boneka menyeramkan yang dapat bergerak. Upin, Ipin, dan Kak Ros berteriak takut. Di saat bersamaan, Opah yang mendengar teriakan ketiga cucunya pun datang dan langsung menyalakan lampu. Takut cerita anak patung hidup Annabella ni. Upin dan Ipin bertanya apakah boneka yang bisa bergerak seperti Annabella memang benar-benar ada. Kak Ros cepat menjawab dengan maksud ingin menakuti adik-adiknya. Tetapi segera dicegah oleh Opah. Karena mulai mengantuk, Upin dan Ipin pun pamit untuk tidur. Namun, belum sampai keduanya ke kamar, mereka malah dikejutkan dengan boneka milik Susanti yang ada di tangan Kak Ros. Anak patung Susanti. Macam mana boleh ada di rumah kita? Upin dan Ipin mengira bahwa boneka itu berpindah sendiri ke rumah mereka. Namun, Kak Ros langsung menjelaskan bahwa Susantilah yang mengantarkan bonekanya tersebut dan meminta tolong kepada Kak Ros agar menjahitkan sebelah matanya yang lepas. Keesokan harinya, Upin dan Ipin tengah bersantai di halaman rumah Atuk Dalang. Tak lama kemudian, Atuk Dalang kembali dari kebun durian dengan tangan kosong. Pagi ni, sebiji pun tak ada. Atuk hairan betul. Atuk Dalang lantas menggerutu. Menurut Atuk Dalang, pada malam sebelumnya, ia melihat sendiri bahwa ada banyak durian di pohon. Namun, saat pagi harinya, semua durian di pohon telah hilang. Upin dan Ipin teringat akan rumor hantu durian dan mengatakan hal itu kepada Atuk Dalang. Hantu durian ambil. Apa? Di malam harinya, Upin dan Ipin pergi menemani Atuk Dalang ke kebun durian.
mereka akan memanen durian yang telah matang dan jatuh ke tanah. Sampai akhirnya ketiganya menangkap basah seorang pencuri durian. Saat topeng si pencuri dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena melihat bahwa orang itu adalah Abang Roy.